Hari ini saya kedatangan model kit dari Frozen Metal. Ini jarang banget di review, jadi saya mau coba untuk review. Untuk boxnya lumayan gede ya, tebal dia. Besar sih enggak, cuman tebal. Berat juga. Di keterangannya ini skala 1:100, yang mungkin sebesaran MG ya. Cuman dia udah metal frame katanya. Untuk box artnya standar. Di sisi-sisinya ada gambar jadinya seperti apa, terus artnya kayak model kit lain ya. Belakangnya ada highlight gimmick-gimmick. Kita coba bongkar ada berapa runner isinya. Oke. Boxnya udah saya bongkar. Kita lihat ada berapa runner isinya. Mudah-mudahan nggak terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak, saya susah nyari waktu untuk merakitnya. Satu runner, dua. Wah, apa ini? Oh, wire ya. Tiga. Empat. Efek 4. Cukup banyak ya. Oh, stand base ya. Lucu juga nih. Silver part. Dan terakhir ini ada, ini metal frame-nya ini. Oh, ternyata metal frame-nya nggak pre-built. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan nggak terlalu sulit. Ternyata cukup banyak runnernya, lumayan. Sebelum saya mulai rakit, di sini ada water decals, sama saya pelajari dulu dikit dari manualnya. Kalau yang saya lihat manualnya cukup sederhana, nggak rumit ya. Dia per parts ininya, guidance-nya. Sama di bagian-bagian akhir itu ada water decals guide. Jadi biar nggak bingung. Oke, sedikit kesan saat perakitan. Ini asik banget, asli asik banget. Untuk kualitas plastik sih nggak usah ditanya. Kalau dibandingin sama Bandai sama Kotobukiya tuh jauh banget. Ini mungkin setara sama motor nuklir ya untuk kualitas plastiknya, atau mungkin malah di bawah. Agak-agak ringkih, tapi bukan berarti gampang patah ya, cuman
apalagi yang bagian putih ini, plastik yang bagian putih ini kelihatannya ringkih banget. Untuk Snapfit nggak ada yang bikin sakit jari sih. Oh, ada. Eh, tapi sedikit ya, cuman di bagian waktu masukin ball joint kepala ke body, sama masukin peg besi dari metal frame-nya ke kaki. Itu luar biasa kerasnya. Tapi untuk armor dan lain-lain empuk sih, nggak ada yang bikin stres. Terus yang saya suka itu ini solid banget. Mau saya goyang-goyang kayak gini juga nggak ada yang copot ini. Mau di jadi mau dimainin, mau di pose, mungkin mau diberantemin sama model kit lain, ini solid, ini semuanya kokoh, nggak ada yang lepas-lepas. Ini saya nggak pakai lem ya sama sekali, masih straight build. Cuma yang jadi masalah ada beberapa yang nggak pas kayak ini udah saya coba bongkar, tetap nggak bisa rapet ini. Biasalah, nanti mau saya coba bongkar lagi, ada yang harus dikikis kayaknya, nggak bisa rapat. Nah, ini nanti saya terusin lagi. Nanti untuk artikulasinya kita review setelah full build aja ya. Oke. Frozen Metal Sword of Rage udah jadi. Nggak ada kendala semasa perakitan. Oh, by the way, ini straight build, jadi maaf kalau kurang rapi. Maklum, dimonitor oleh anak dan istri, jadi harus buru-buru. Untuk kualitas so-so ya, plastiknya kurang bagus, tapi yang saya suka ini kokoh loh. Mau digerak-gerakin, mau dimainin, mau diapain, jarang ada yang lepas, nggak hand grenade. Terus ini juga cukup berat ya, cuman ada, nah ini nih, mungkin kelihatan ada gap, sama di sini juga udah saya coba di amplas, dikikir, tetap ada gap. Saya kurang tahu itu kenapa, mungkin fittingnya memang kurang bagus. Untuk sekarang kita coba artikulasi ya, kepala nggak bisa ngedongak ke atas. Oh, soalnya ini di belakangnya dia ada kabel karet ceritanya, ini menghalangin untuk dongak ke atas. Dia bisa kiri kanan bisa. Terus apalagi, tangan ada butterfly jointnya jauh banget sampai ke depan gitu, ke belakang bisa, ke samping yang masih agak keset keras ya, kira-kira segini. Ini masih bisa ke atas lagi sebenarnya, tapi nah ini nih, biarinlah segini ya. 90 derajat bisa kok sebenarnya, cuman agak keras ini. Terus ini juga cuma 90 derajat, soalnya keras banget. Saya bingung ini, giliran dikasih kokoh banget sampai artikulasinya susah digerakin. Ada swivel juga, di atas sama ini di bawah. Ini ada ini app crunch ke depannya jauh ya. Bentar, kita lihat dari samping tuh, cukup, cuman kelihatan ada gap di belakang tuh.
ke belakang nggak ada, samping kiri kanan juga. Harusnya kalau dilihat dari frame besinya kiri kanan itu bisa, tapi setelah dirakit saya bingung ini, dia nggak ada torso yang kiri kanannya. Apa saya salah? Mau dipaksa takut patah. Kalau patah lumayan nangis saya. Terus kaki agak limit untuk ke kanannya, nggak bisa full speed karena ininya roknya ngalangin tuh. Roknya nggak bisa dikebelakangin, dia memang sistemnya nempel di paha. Untuk ke depan jauh. Ininya double join, bisa tekuk habis. Tendang ke belakang, udah kebanyakan ini. Nah, ini soalnya sistemnya bukan backpack dia, jadi nggak bisa dilepas. Ke belakang bisa ya. Ankle pivot bisa dikit tuh, cuman gila keras banget. Untuk ngerakitnya sih nggak ada masalah, nggak ada yang keras, cuman giliran udah jadi kok pada keras. Terus ankle ke depan cuman segini ya, ke atas gitu, bandingin sama kaki yang normal. Nggak banyak sih atas bawahnya. Nah, sekarang kita lihat ininya, jetpacknya. Nah, ini nggak bisa dilepas ini jetpack, jadi dia ditakdirkan untuk bawa tas buat sekolah. Ini kita lepas dulu deh biar gampang reviewnya. Nah, ini jetpacknya tuh nempel, ini body nih, ini nggak bisa dilepas. Jadi si thrusternya itu nempel di body kiri kanan. Jadi kalau mau dilepas pun nggak bisa karena ada kabel di sini. Jadi emang dia harus pakai ini. Saya bingung kenapa dia pakai kabel. Mungkin teknologi masih jadul. Artikulasi untuk thrusternya bisa ke atas, bisa miring, ini bisa diputar juga. Ini yang sayap luarnya juga bisa dia gerak sendiri. Terus ada gimmick untuk thrusternya, kalau ditarik dia ngebuka. Sama ini bawahnya juga kalau ditarik dia ngebuka. Ini juga bisa ada artikulasi juga antara ini sama ini. Terus oh ya, ini di depan, ini yang jarang-jarang ada di mock kit Cina. Ini kalau ditarik ada kokpit. Nah, di kokpitnya ada pilotnya kayak
kayak lagi naik ini. Coba kita zoom tuh, kayak lagi naik motor RX King. Itu sama ini bisa digerakin, saya bingung fungsinya apa ini. BH mungkin ya, biar bisa ngepas ukurannya, takut kekecilan atau kebesaran, jadi bisa digerakin ini. Terus ini bisa dibuka, terus di bagian di bagian sini ada, sebentar, nggak ada kuku, maaf. Nah ini dia, kalau ditarik di sini ada ceritanya cairan, saya nggak tahu apa, mungkin oli samping kali ya, apa minyak rem, ini mungkin minyak rem kayaknya. Tangan, itu aja sih gimmick-gimmick yang di bagian torso, tangan sama jetpack. Sekarang kita lihat bagian kaki. Nah, di bagian kaki juga ada gimmicknya. Nah ini oli supaya dengkulnya nggak kopong, jadi olinya disimpan di belakang kaki. Itu aja paling. Sekarang kita tes pasang senjata. Oke, sekarang kita pasang senjatanya. Jadi senjata utamanya dari kit ini tuh ada dua, satu rifle, satu lagi shield. Yang saya bingung kenapa namanya Sword of Rage, sementara senjatanya rifle sama shield. Sebenarnya ada sih pedangnya, tapi pedang beam saber biasa. Nah ini, beam saber kecil kayak gini kan tetap aja nggak cocok disebut Sword of Rage kalau pedangnya kecil kayak gini. Untuk penamaannya agak ngaco. Ini tuh bisa disimpan di sini, ntar dia otomatis nutup. Nah, tuh. Untuk pemasangan rifle-nya, jadi di tangannya tuh ada panel. Ini panel bisa dibuka. Tuh. Untuk masukin peg gini supaya ngunci dia. Nah, tangannya udah masuk, pegnya kok ketinggalan. Ya enaknya tangannya empuk ya, kayak ini, kayak karet. Tinggal masukin pegnya untuk ngunci. Nah, udah. Ini lumayan berat si rifle-nya, tapi sendinya masih bisa nahan. Oke tuh. Untuk
shield juga sama pemasangannya, cuman kalau shield nggak di grip, jadi dia cuman perlu masuk ke dalam ini aja. Nah, kita buka panelnya. Nah, colokin shieldnya. Maafkan kawan-kawan, yang rubuh ternyata stand base-nya. Nggak kuat dia untuk nahan bobot dari kitnya. Ininya melewat. Ya itulah salah satu minusnya. Stand base-nya juga kurang bagus. Untuk kitnya saya akuin saya suka sih. Mukanya nggak pasaran, nggak Gundam banget. Untuk yang bosen sama tampilan-tampilan yang Gundam lagi, boleh coba kit ini. Untuk harga waktu saya dapat di 620.000, cukup worth sih untuk apa yang didapat. Ya, metal frame, terus aksesorisnya nggak terlalu banyak sih, tapi cukup oke. Nggak kelihatan murahan kalau digabungin sama yang kit-kit ori atau kit-kit yang rame kayak motor nuklir atau Moshow mungkin. Cukup oke kok. Buat yang mau coba, boleh dicoba. Nggak ada kendala yang berarti yang plastik patah atau fitting yang bener-bener parah, nggak ada. Cukup empuk, kecuali untuk beberapa bagian yang udah saya sebutin, bagian leher, peg leher sama selangkangan, itu aja sih yang susah dipasang. Tapi overall yang lain oke kok. Ya udah segitu aja dulu. Nanti kalau misalkan ada produk-produk baru lagi yang belum ada reviewnya, mudah-mudahan saya bisa meluangkan waktu untuk mereview. Terima kasih. Jangan sampai hobi mengalahkan kebutuhan anak dan istri, karena bagaimanapun juga video ini dipersembahkan oleh para bini. Terima kasih.